Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada materi IPS. Sebelum pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis, dan dapat menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Letak dan luas Indonesia. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya. Letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang dan garis bujur merupakan garis semu pada permukaan bumi yang biasanya ditunjukkan pada peta atau globe. Secara astronomis, wilayah Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia paling utara adalah Pulau W di Aceh yang berada di 6 derajat lintang utara. Wilayah Indonesia paling selatan adalah Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur yang berada di 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia paling barat adalah di ujung utara Pulau Sumatera yang berada di 95 derajat bujur timur. Adapun wilayah Indonesia paling timur di kota Merauke yang berada di 141 derajat bujur timur. Letak astronomis yang dimiliki Indonesia ternyata memberikan pengaruh terhadap keadaan Indonesia. Adapun pengaruh dari letak astronomis sebagai berikut. 1. Indonesia beriklim tropis dan memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada waktu bertiup angin muson barat, sedangkan musim kemarau terjadi ketika bertiup angin muson timur. 2. Memiliki curah hujan dan kelembapan tinggi. Akibatnya, Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas dengan segala potensinya. 3. Pemanasan matahari berlangsung sepanjang tahun. 4. Panjang waktu siang dan malam relatif sama dan tetap sepanjang tahun. 5. Berdasarkan letak garis bujurnya, wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi atau posisi daerah tersebut pada bola bumi dibandingkan posisi daerah lain. Berikut batas-batas geografi wilayah Indonesia. 1. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. 2. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. 3. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Singapura, Laut Cina Selatan, Malaysia Timur, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik. 4. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafuru, Laut Timur, dan Samudra Hindia. Secara geografis, Indonesia diapit 2 benua besar, yaitu benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia sebelah barat dan selatan serta Samudra Pasifik di sebelah timur laut. Letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada pada bumi. Letak geologis wilayah Indonesia sebagai berikut. 1. Indonesia merupakan bagian dari 2 buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu
rangkaian pegunungan Mediterania dan rangkaian pegunungan Sirkumpasifik. 2. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indonesia Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. 3. Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan Australia Asiatis. Letak geologis inilah yang menyebabkan wilayah Indonesia banyak dijumpai gunung Merapi, sehingga wilayah Indonesia memiliki tingkat kesuburan yang cukup tinggi. Namun perlu disadari pula bahwa letak geologis yang demikian itu menyebabkan wilayah Indonesia rawan dengan bencana alam seperti gunung meletus dan gempa bumi. Di samping menimbulkan bencana alam, letak geologis juga membawa keuntungan bagi penduduk Indonesia. Wilayah Indonesia yang terletak di antara daerah pegunungan atau lipatan muda sangat memungkinkan terdapat kandungan sumber daya mineral seperti minyak bumi, batu bara, biji besi, timah, emas, dan nikel, sehingga masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya tersebut. Demikian materi hari ini. Kerjakan tugas-tugas yang sudah diperintahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.